Langsung aja kita bahas malam hari ini gimana saham Indonesia, saham US dan juga ada kripto sedikit mungkin kita akan bahas ya. Oke, ada banyak banget pertanyaan di sini tentang beberapa saham. Terus suku bunga dipotong kok belum ada impact ke big banks katanya. Apakah saham TINS bakalan beggar? Antam gimana Ci nyangkut zaman Covid? Masa 2021 baru edukasi? 2011 masa aku ngomong 2021 tadi? 2011. Ya wes, yuk kita mulai aja yuk. Aku izin matiin komennya di Igoy supaya nggak nutupin chart, karena seperti biasa di Igoy aku akan share chart teman-teman. Kita start dari IHSG dulu. IHSG di morning briefing tadi pagi kita udah warn untuk waspada profit taking dan sudah mulai manage expectation. Supaya apa? Supaya nggak terlalu ngegas, meskipun ada beberapa review buy kita udah antisipasi buat profit taking, sehingga beberapa saham kita posisi sell-nya itu ya harus login dulu nih sebentar ya. Posisi sell-nya memang ada yang 1-2 hari ini baru cuan dikit kita udah jual ya. Kenapa? Biar nggak jadi rugi, nggak jadi loss gitu. Nah, jadi mungkin ada beberapa temen yang bilang kok cepat banget jualannya. Ya, tujuannya ya memang mau melindungi modal gitu. Oke, aku mau buka di sini. Ya, aku mau review dikit. Hari ini kita ada banyak sell ya. Jadi ada banyak sell, ada yang posisi cuan, BEP biru, terus ada yang cut loss dikit. Cut lossnya single digit semua, kecil-kecil. Terus BEP ini kita banyak sell ya, semua cut lossnya ini single digit. Kalau Inco ada profit taking juga, ada yang cut loss juga dikit. Terus kemudian di sini kemarin pada profit taking semua, Dewa, BRIS, HMSP, Pesap, Best, Hoki ya. Jadi ini udah mulai mengamankan modal. Hari ini tadi banyak banget kita jualannya. Jadi Hoki, BNGA, Brand, SMBR, Pewon, Raja, Aces, TAPG, Era, Bevin juga ya. Nah, terus Raja ini kita kemarin SMGR Petro 20 Mei kita banyak mengurangi posisi juga. Jadi dalam jangka pendek M-Trade jadi gerakannya cepat ya, jadi lebih agile. ADRO 19 Mei kita ada profit taking sekitaran 19 sampai 20% untuk jangka pendeknya, sedangkan jangka menengah kita masih hold dan masih watch juga. SRTG tanggal 19 Mei kita juga udah sempat profit taking, jadi 19-20 Mei. Kalau perhatiin secara historical, aku flashback dulu di M-Trade ini 16-15 Mei juga banyak profit taking ya. Jadi kita belakangan sejak pertengahan bulan Mei sudah mulai banyak jualannya. Nah, ini dari bulan April ini kita banyak profit taking atau banyak hijaunya ya. Oke, nah ini banyak banget hijaunya di sini. Nah, jadi teman-teman sebenarnya tadi pagi di morning briefing M-Trade kita udah warn untuk mulai waspada ya, mulai waspada profit taking itu berarti udah mulai harus hati-hati. Kenapa? Dan ini juga menjawab pertanyaan teman-teman yang udah dari yang nanya, wah ini kok sektor perbankan nggak naik ya, padahal suku bunga beberapa hari kemarin diturunin. Nah, ini beda banget dengan pada tanggal 15 Januari yang lalu. 15 Januari itu di sini ya, di 15 Januari yang lalu tuh saham banyak naik, terutama saham perbankan banyak naik karena suku bunga diturunin. Nah, yang membuat perbedaan apa? Sebenarnya udah saya bahas, karena IHSG sudah naik sekitaran 22% ya. Jadi udah naik 22%. Oke. Terus
hari ini tadi yang turun itu sebenarnya bukan cuman Big Banks, tapi yang bikin turun banget, yang bikin IHSG koreksi itu ada GoTo. GoTo tuh turun 5,5%. Sebenarnya ini tanda turun atau tanda koreksinya tuh udah beberapa hari yang lalu ya. Sejak keluar berita katanya Grab nggak ada rencana merger atau akuisisi, nggak ada rencana merger dengan GoTo. Tapi kabar itu sebenarnya tuh masih simpang siur untuk GoTo sendiri ya. Jadi sebenarnya sejak saat itu dia mengkonfirmasi kayak patternnya tuh terkonfirmasi membentuk pattern triple tops, dan per tanggal 15 Mei emang udah breakdown dengan volume transaksi besar. Jadi sebenarnya kalau teman-teman ngerti metode super trader kita yang bukan sekedar analisis teknikal ya, jadi ngerti metode super trader kita, ini sebenarnya udah harusnya stay away dari tanggal 15 Mei yang lalu gitu. Jadi untuk sementara dalam jangka pendek GoTo kita masih belum tertarik untuk masuk dulu gitu ya. Jadi masih stay away dulu. Nah, kemudian yang berikutnya yang bikin market turun koreksinya lumayan signifikan ada di saham DCII. Liquidity-nya sebenarnya tidak terlalu besar, tapi saham ini harga sahamnya 149.000. Jadi dia naik atau turun sedikit, dia menggerakkan indeks, dan saat ini kalau kita bilang penggerak indeks itu bukan cuman saham-saham Big Bang saja, tapi saham-saham kayak gini juga ngaruh. Nah, jadi menurut aku sebenarnya teman-teman nggak usah terlalu khawatir dengan IHSG yang turunnya lumayan signifikan. Kenapa? Karena turunnya itu sebenarnya disebabkan oleh saham-saham yang menurut aku sih secara fundamentally nggak terlalu impact ke portfolio kita gitu loh. Karena kan memang ya kalau aku sih nggak ada ya. Mtrade, Mfast juga nggak ada. Saya nggak tahu teman-teman semuanya gimana. Oke, terus kemudian yang berikutnya saya pengen bahas adalah saham AMMN yang juga menggerakkan indeks turun 1,81% hari ini, tapi turunnya di sini volume transaksinya masih lebih kecil daripada transaksi sebelumnya ya. Jadi merahnya lebih kecil daripada hijaunya. Oke, terus berikutnya saya mau nge-review saham-saham yang bergerak aktif ya hari ini. Di akhir sesi itu ada Kalbe Pharma dan juga ada TLKM yang bergerak aktif ya. Nanti aku akan bahas technically gimana dan fundamentally gimana. Tapi sebenarnya bukan cuma KLBF dan TLKM yang aktif. Sore tadi tuh ada saham dari sektor perbankan juga, seperti contohnya saham BBCA dan juga BMRI dan juga BBRI ya. Jadi BBRI gitu ya. Oke. Jadi sore hari itu sempat ketarik naik gitu. Tadi udah sempat siang tuh candlenya udah jelek banget. Yang buat trading aku udah tadi udah jualan juga kalau personally aku. Yang buat investing masih hold. Nah, jadi sore hari ketarik naik dan nyesel nggak? Oh, enggak dong. Namanya juga profit taking, judulnya cuan ya bersyukur. Ya, jadi aku sempat yang trading. Jadi ada untuk portfolio trading kejual di 4270 ya. Anyway, seneng-seneng aja cuan. Terus ini dia ketahan MA 200 buat BBRI, jadi jangka pendek tetap akan ada ketahan sedikit lah, dia akan ada ketahan sedikit. BMRI juga sama, jangka pendeknya juga bisa ketahan sedikit. BBNI juga sama, jangka pendeknya dia potensi ketahan sedikit, tapi jangka menengah panjangnya sebenarnya masih oke ya. Jadi kalau misalkan turun nanti bisa jadi kesempatan nih buat trade, buat swing gitu. Nah, malam hari ini aku sebenarnya pengen ngebahas tentang Donald Trump ya. Jadi tema utamanya tuh Donald Trump menggila, IHSG merona ya. Jadi apakah IHSG merona ini karena Donald Trump menggila? Jadi meskipun demikian saham-saham migas itu banyak yang naik. Kira-kira kenapa? Sebenarnya kemarin saya udah sempat jelasin beberapa hari yang lalu di live sebelumnya ya, ada sentimen positif buat migas gitu. Nah, beberapa hal yang Donald Trump lakukan dengan gebrakannya yang direspon negatif oleh market secara global itu
dia ngancam bakalan mau ngasih tarif 50% untuk Eropa yang meskipun setelah itu ditangguhkan atau dimundurin. Tadinya mau di bulan Juni terus dimundurin di bulan Juli. Gila ya. Jadi bikin kebijakannya bisa berubah-ubah secepat itu. Gitu. Ditunda hingga tarif 25%, dan juga untuk Apple ya, Trump itu ada ngasih tarif 25% untuk Apple dan juga Samsung dan brand smartphone lainnya. Nah, terus this week tuh juga ada data penting seperti FOMC minutes, tapi nanti aku akan bahas FOMC-nya, aku akan bahas yang Donald Trump dulu aja. Jadi kebijakan Trump ini sebenarnya sangat merugikan Apple sekali sih. Jadi dia mau ngasih tarif sekitaran 25% buat Apple, dan itu merugikan tidak hanya Apple sebenarnya, tapi juga Samsung ya. Jadi tidak hanya Apple tapi juga Samsung. Terus Apple sendiri kayaknya meskipun ditarif segitu, banyak analis yang mengatakan bahwa Apple tuh tetap gak akan mindahin produksinya di Amerika. Kenapa? Karena kalau misalkan dia mindahin produksinya di Amerika, itu harga iPhone itu bisa jadi 57 juta rupiah satu iPhone-nya gitu loh. Jadi bisa mahal banget. Nah, jadi sebelum ada tarif khusus untuk Apple pun, perusahaan itu udah bebannya nambah dari 400 juta US dollar hingga maksimal 500 juta US dollar. Itu jadi 900 jutaan US dollar. Gara-gara tarif, apalagi ada tambahan lagi gitu ya. Jadi bisa sampai 900 juta US dollar beban atau biayanya si Apple ini ya. Jadi sangat mempengaruhi sekali harga produk. Nah, sebenarnya yang diuntungin dari sini tuh siapa sih? Kompetitornya tuh ada Huawei, Xiaomi, terus ada perusahaan-perusahaan lainnya dari China dan juga LG. Nah, tapi sayangnya Huawei sendiri belum listed di bursa Amerika ataupun di bursa apapun ya. Jadi coba kita lihat saham Xiaomi dikit sebelum kita lanjut ke saham Indonesia. Karena ngomongin Donald Trump yang nyenggol Apple, kok aku kepengen ngelihat saham kompetitornya Apple selain Apple itu sendiri. Nah, ini Xiaomi ini malah harga sahamnya tuh cenderung terus naik ya. Jadi dia justru diuntungin dari perang tarif kemarin, meskipun sempat turun 7 April sama-sama bottom, tapi sekarang trennya naik. Dan kalau dilihat dibandingin dengan Apple ini turun, cuman aku ngelihatnya ya, ini nanti dia juga akan jadi oke kok. Jadi sebenarnya ini kalau dia turun-turun lagi, ini jadi kesempatan buat teman-teman value investor juga. Malam ini bursa Amerika tutup, tapi kita ngelihat di Super Trader ID ya, nanti kapan-kapan kita akan update technical lebih detail. Ini kita ngelihat bahwa beberapa saham US tuh udah mulai masuk ke stage 2 dalam masa sideways-nya ya, dan ini sebenarnya pattern yang sangat menarik sekali. Lagi retrace di anak tangga yang kedua. Ini anak tangga pertamanya, ini Amazon, ini lagi retrace di anak tangga kedua. Nanti kita akan bahas di kesempatan terpisah di webinar Super Trader ID, oke? Nah, terus kemudian yang berikutnya saya pengen ngebahas tentang Amerika, di mana Amerika ini ada kenaikan pendapatan dari bea cukai. Biasanya bea cukai Amerika harian itu sekitar 7-8 miliar per hari. Terus lonjakannya mencapai 16,5 miliar US dollar per hari. Maka dari itu Trump dari pendapatan ini tuh mau ngasih kebijakan keringanan pajak untuk masyarakat di Amerika. Banyak yang mengkhawatirkan kalau Trump ngasih keringanan pajak, nanti jadi kemampuan Amerika untuk membayar utang luar negerinya itu jadi agak seret. Kenapa? Karena penghasilan dari pajaknya juga akan berkurang kan. Jadi kemampuan Amerika buat ngebayar beban atau kewajiban keuangannya jadi berkurang. Tapi ternyata income-nya dari bea cukai ini naik, jadi naiknya 100%. Nah, plus minus di sini Amerika berarti mendapatkan penghasilan baru kan. Cuma di sini kita mencermati
ada potensi inflasi banget di Amerika, ada potensi inflasi gede. Dan kalau ada potensi inflasi di Amerika tinggi, ini bisa ngaruh ke The Fed. Nah, The Fed kalau dia ngelihat inflasinya tinggi, dia bakalan nggak mau nurunin suku bunga. Padahal inflasi di Amerika tuh sekarang udah sesuai dengan plannya The Fed, udah sampai sekitaran 2%-an. 2,3%-an. Jadi The Fed maunya kalau inflasinya mencapai 2%-an, dia mau nurunin suku bunga dan itu bagus buat pasar saham. Cuman kalau kayak gini, ulahnya Trump kayak gini ya gimana caranya The Fed mau nurunin suku bunga. Sementara itu Trump sebelum marah-marah ke Jerome Powell supaya Jerome Powell nurunin suku bunga gitu loh. Jadi anyway, itu kan seperti satu hal yang bertolak belakang sekali, dan Trump masih sebel sama Powell, pengen mecat Powell dan nggak bisa gitu ya. Jadi menurut analis top Apple, Ming-Chi Kuo, balik lagi ke soal Apple yang tadi, Apple tuh nggak mau ngerakit iPhone di Amerika karena lebih untung bayar tarif daripada mindahin semua pabriknya. Jadi a little bit chaos di sini di Apple. Cuman kalau kita ngelihat beberapa saham Amerika di luar Apple seperti contohnya Amazon, Tesla, itu justru malah lagi retrace. Nah, yang membedakan dengan saham-saham yang di Indonesia yang udah mulai agak naik ketinggian, justru mereka di Amerika lagi mulai retrace-nya tuh udah lumayan banyak. Untuk saham banking Indonesia sebenarnya big banks-nya belum naik tinggi, tapi untuk saham-saham yang lain kayak saham Antam, saham Metals itu udah naiknya ketinggian gitu ya. Jadi ya, ada potensi di retracement. Jadi sekarang cara tradingnya kalau di M-Trade itu kita banyak cari retracement. Baik kalau saham M-Trade itu kan saham Indonesia dan kripto. Kalau US Stocks nanti akan di cover di Super Trader ID kan ya, just follow IGOI-nya aja gitu ya. Jadi kita strateginya sekarang banyak nyari retracement. Jadi bukan berarti kita sama sekali nggak trading dengan IHSG yang udah ketinggian saat ini, dan kita banyak banget jualan dari pertengahan Mei kemarin, banyak banget kita review sell, banyak saham review sell. Cuman kita masih nge-watch juga beberapa saham yang lagi di retracement tuh kita masih watch. Oke, terus ada rilis data penting di pekan ini. This week itu ada berita penting, yaitu ada FOMC minutes pada tanggal 29 Mei. Sementara itu bursa kita liburan lagi. Berasa nggak semester pertama di tahun ini tuh banyak banget liburnya. Jadi bursa hanya buka sampai Rabu. Dan di saat yang bersamaan ada rilis data ekonomi penting. Apa aja FOMC minutes. Jadi that's why itu alasan aku juga, aku mulai ada trade US stocks, kemudian ada trade crypto juga. Karena ya gimana ya, kadang-kadang kalau pas lagi ada sentimen atau ada berita seperti itu, ya kita bisa memanfaatkan untuk dapetin cuan. Namanya juga trader ya gitu. Kalau investing nggak terlalu ngefek gitu, tapi kalau ada berita-berita kayak gitu kan lumayan buat trading gitu. Jadi aku ada trade di US stocks dan crypto juga. Untuk detailsnya biasanya aku share di IGOI channel gitu ya. Dan di US stocks kita udah bikinin IGOI-nya sendiri, namanya Super Trader ID gitu, Super Trader ID. Sedangkan di kripto namanya Cryptofolio. 29 Mei ada FOMC minutes. Ini ada ringkasan hasil diskusi dan keputusan yang diambil selama pertemuan FOMC yang dilaksanakan sebelumnya. Terus ada revisi GDP kuartal 1 Amerika 29 Mei. Secara kuartalan diperkirakan GDP Amerika ini turun karena perang tarif itu tadi, ekonominya melemah ya. Ini signal awal resesi sebenarnya, karena kalau GDP-nya Amerika kemarin kan udah turun ya di kuartal sebelumnya. Kalau kuartal berikutnya nanti turun lagi, bakalan jadi resesi. Minus 2 kali secara kuartalan GDP-nya berarti resesi gitu ya, pertumbuhannya negatif 2 kali berturut-turut. Oke, tapi ini belum. Initial jobless claim di Amerika 29 Mei juga diperkirakan naik dari 227.000 jadi 230.000. Artinya apa? Artinya inflasi bisa terkendali karena pengangguran makin banyak. Kayak satu hal negatif tapi bisa jadi ada positifnya juga, aneh ya. Terus kemudian inflasi PCE US April di 30 Mei rilisnya, ini secara bulanan diperkirakan naik dikit ya, jadi nggak terlalu signifikan. Terus di China sendiri data ekonominya tuh kayak retail sales dan lain-lain kan masih bagus ya. Pertumbuhan GDP sebelumnya juga masih bagus, tapi belakangan udah mulai nggak bagus. Jadi China udah mulai kena dampak dari perang tarif juga. Cuman siapa yang kepukul duluan tuh Amerika yang hurt duluan. Cuman kalau dipanjang-panjangin China kena juga. Nah,
bersyukurnya, bagusnya kemarin itu ada negosiasi di Geneva di Swiss antara Amerika dan China, sehingga China juga jadi lebih bagus. Oke ya. Nah sekarang kita mau bahas saham-saham migas di Indonesia. Jadi di Indonesia ini pemerintah menargetkan produksi migas itu sedikit lebih tinggi daripada target 2025. Pada kuartal pertama 2025 realisasinya masih agak-agak di bawah target gitu loh. Nah terus untuk meningkatkan produksi, pemerintah akan menggunakan teknologi enhanced oil recovery dan water flood yang dia tuh mengembangkan cadangan baru. Proyeksi harga minyak Indonesia bisa diperkirakan di kisaran 60 sampai 80 US dollar per barrel. Nah, pemerintah tuh juga ada ngerevisi aturan pajak untuk kontrak gross split. Ini kata kuncinya sebenarnya yang bikin saham-saham energi itu naik, buat narik investor di proyek migas dengan resiko tinggi gitu, dengan menawarkan bagi hasil lebih besar dan IRR yang lebih tinggi gitu. Nah, jadi revisi ini tuh bertujuan buat nyederhanain aturan dan menarik lebih banyak minat investasi. Ini kata kuncinya yang bikin saham-saham migas tuh sebenarnya aktif. Dan kemarin aku udah sempat ngebahas ya. Jadi ini tuh sentimen positif buat produsen migas yang bekerja dengan kontrak tersebut secara langsung, seperti contohnya Medco dan Energi. Nah selain itu emiten jasa penunjang migas seperti Elsa, Wins, dan Leat juga berpotensi mendapatkan sentimen positif dari potensi meningkatnya pekerjaan di hulu migas itu. Yuk langsung aja kita lihat saham-saham yang potensi positif dari saham-saham ini apa, dari sektor ini apa aja yang di tok-tok yang di YT. Langsung ke Igoy untuk bisa lihat sahamnya. Jadi yang pertama ada saham ENRG. Ini sebenarnya udah sempat dibahas tapi aku bahas ulang karena memang sentimennya lagi menarik di situ. Energi ini salah satu perusahaan atau produsen migas aktif dengan kontrak gross split. Jadi dia kedampak positif langsung dari kebijakan pemerintah tentang gross split ini tadi. Nah, jadi dia akan jadi penerima langsung insentif jika aturan itu berlaku efektif. Secara teknikal dia breakout dari moving average 200-nya, dan juga di sini kalau aku ada kasih satu garis di sini di 216 ya, dia tuh udah breakout dan ketahan di level 232-nya dia. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan di sini, Bapak Ibu perhatikan dia lagi sideways antara 216 sampai 232. Sementara saya wait and see dulu sih dengan kondisi market atau IHSG yang lagi kayak gini, aku biarin dia sideways dulu atau syukur-syukur dikasih diskon di 206. Jadi aku menunggu meskipun dia lagi patternnya bagus atau breakout 232. Tapi alangkah indahnya pattern dari ENRG ini kalau dia justru ada sideways ke kanan dikit, ada konsolidasi ke kanan dikit. Alasannya ya biar ada profit taking dulu buat mereka yang udah punya, biar nggak terlalu banyak muatannya di atas. Oke ya, jadi kalau naik terus nanti pada cuan semuanya, resiko profit taking makin tinggi. Nah, jadi biar sideways dulu, ada sidewaysnya. Nah ini Raja, ini saham Raja. Raja itu di M-Trade juga ada. Mari kita lihat ada beberapa saham yang kita masih hold dan belum kita profit taking. Seperti contohnya saham Raja, ini di M-Trade cuan sekitaran 21 sampai 23%. 21, ngantuk saya. Nguap dulu. Sampai 23% sejak kita review buy. Pas review buy itu dia sebenarnya sedang membentuk anak tangga kedua. Anak tangga pertamanya di sini yang di tok-tok yang di YT, lihat di Igoy di bawah sini. Terus anak tangga kedua di sini dia udah breakout 2330, dan ini sekarang lagi potensi kebentuk anak tangga yang ketiga. So it's very beautiful pattern. Kalau yang belum punya just tunggu retracement-nya aja dulu, jangan dihajar di atas. Congrats for M-Traders, dan kalau ada yang cuan dari saham Raja bersama dengan M-Trade, boleh dong kasih testimoninya, pengalamannya belajar bersama dengan M-Trade, terutama belajar dari e-course M-Trade Academy kita, supaya bisa testimoni kamu tuh berharga sekali buat ngebantu teman-teman yang lain yang lagi mencari sarana belajar yang efektif, efisien, dan independen. Oke ya, independen itu penting. Oke, kemudian Dewa. Mari kita lihat Dewa. Dewa ini penyedia jasa pertambangan dan alat berat, bisa kecipratan proyek baru dari meningkatnya aktivitas pengeboran. Patternnya juga sebenarnya beautiful, cuman naiknya ini mirip-mirip modelannya kayak Elsa. Jadi
aku lebih suka sebenarnya kalau Dewa ini dan Elsa itu ada retracement atau ada sideways-nya yang lumayan panjang. Nah, jadi bedanya sama Raja, Raja ini baru gerak, baru mulai breakout. Dia baru di anak tangga ketiganya, sedangkan kalau Dewa dan Elsa ini sudah di anak tangga yang kesekian-sekiannya. Dia sebenarnya sama sih anak tangga kedua, ketiga, tapi di sini naiknya tuh udah tinggi banget. Jadi kita prefer nunggu retracement-nya gitu. Terus kemudian biar nggak telat teman-teman ya belajar di M-Trade ya. Kemudian Medco di sini ini juga udah lumayan naik signifikan. Jadi kita ada buy breakout dari MA 200 beberapa hari yang lalu dan udah mulai siap profit taking. Sama seperti halnya Elsa dan Dewa, kita mau nunggu retreat. Kok Elsa sih energi belah? Dari tadi aku ngomong Elsa tuh maksudnya energi ya. ENRG gitu ya. Jadi nunggu retracementnya. Nah sekarang baru kita bahas Elsa nih. Mabok ngantuk sih saya soalnya. Elsa tuh kemarin ada sempat turun di 22 Mei, volume transaksinya lumayan gede, turunnya lumayan gede volume transaksinya. Malah oke, malah bagus, biarin retrace sampai 452 dulu, tunggu aja dulu. Wins dan lihat aku lagi mencermati likuiditasnya dia lagi masih sideways, jadi kita masih wait and see. Ada pattern akumulasi tapi kita lagi wait and see. Besok kita mau kasih watchlistnya, pastinya watchlist yang spesial untuk M-Traders. Saya nggak bahas di live, tujuannya supaya apa? Tujuannya untuk melindungi M-Traders kita. Karena ada beberapa watchlist kita juga beberapa sahamnya liquidity-nya tidak terlalu besar. Jadi mohon maaf, bukannya pelit ya. Oke, saya mau balik ke Medco dikit. Medco ini ada dapat perpanjangan kontrak 10 tahun buat blok migas Bua Luang di Thailand sampai 2035 dan itu sangat bagus sekali. Dalam jangka pendek Medco ketahan resistance 1285, jadi ada potensi retracement sedikit ya. Terus Raja ini juga ada sentimen positif, balik sedikit ke Raja. Dia tuh ada rencana mengakuisisi perusahaan distribusi gas dan menargetkan proses ini selesai di semester 1 2025 dan ini bakalan bagus untuk Raja. Sebenarnya Raja tuh ada negatifnya juga ya. Jadi Raja ini dia laba bersihnya di 2026 diperkirakan akan turun 10% tahunan. Karena ada pembengkakan biaya pembiayaan, tapi seiring dengan tingkat utilisasi proyeknya dia yang makin optimal, laba bersih Raja tuh diharapkan bisa naik atau jauh lebih tinggi di 2027. Cuman aku kayaknya kalau Raja aku nggak akan yang M-Trade juga nggak akan ngehold sampai selama itu sih. Pokoknya we just follow the trend until it's end. Patah trend kita kabur caw aja. Udah lama nggak ngebahas dalam negeri pemerintah Indonesia, kabarnya gimana? Aduh, sakit. Oke ya, pemerintah tuh lagi ngerilis stimulus jilid 2 di Indonesia. Stimulus tuh artinya apa? Bagi-bagi duit. Nah, bagaimana cara mengalirkan duit dari the have to the have not? Caranya adalah lewat pajak. Pemerintah dapat duit dari masyarakat lewat pajak. Yang kedua dari obligasi negara. Ya, jadi dapat duit dari masyarakat dari obligasi negara. Terus kemudian jadi kerjasama antara pemerintah dan juga bank sentral pastinya ya. Kemudian dialirkanlah duit-duit dari masyarakat itu sesimpel, aku coba jelasin makro jadi lebih simpel. Duit itu dialirkan ke masyarakat yang the have not ya. Jadi dengan cara memberikan stimulus atau BLT. Nah, BLT-nya itu mulai 5 Juni berfokus pada peningkatan di sektor transportation, energi, dan bantuan sosial. Jadi ada diskon transportasi, potongan tarif tol, diskon tarif listrik, penambahan alokasi bantuan sosial, terus subsidi, bantuan subsidi upah, terus memperpanjang program diskon iuran jaminan kecelakaan kerja atau JKK. Dan dampaknya ke market apa? Stimulus ini bisa meningkatkan konsumsi masyarakat, daya beli masyarakat. Karena kalau kita lihat piramida masyarakat di Indonesia yang golongan menengah ke bawahnya tuh gede banget, itu sangat sensitif sekali dengan stimulus begini. Dan mereka lucunya meskipun duitnya nggak banyak, belanjanya tuh banyak. Jadi ekonomi Indonesia, GDP Indonesia itu ditopang oleh belanja masyarakatnya 50%. Itu yang juga ironisnya membuat Indonesia menjadi negara anti krisis. Jadi setiap kali ada krisis, asal masyarakatnya dikasih BLT aja,
itu jadi dia akan jadi belanja lagi. Oke. Nah, terus kemudian dampaknya ke market apa? Dampaknya ke market stimulus ini, aduh sebentar ya. Tok-tok aku mati. Bentar, aku nyalain tok-toknya dulu. Kayak yang di tok-tok yang di YT langsung aja ke IG aku @ellenmay_official untuk bisa lihat charts. Sebentar ya, duh, kyo apa sih tok-tok iki? Resume live. Oke. Terus dampaknya ke market stimulus yang dikasih sama pemerintah tadi itu bisa jadi sentimen positif, apalagi dikombinasiin dengan penurunan suku bunga BI sebelumnya. Terus kayaknya tuh BI ya, atau pemerintah ya, BI ya, kayak BI deh. Ada minta bank-bank itu cepetan segera nurunin suku bunga kredit. Jadi suku bunga BI udah diturunin tuh banyak bank masih belum mau nurunin suku bunga kredit. Biasanya kayak gitu. Nah, dengan adanya sentimen positif penurunan suku bunga plus stimulus ini, kalau kalian perhatikan ya, sebenarnya ini Ray Dalio ngajarin kita makroekonomi itu segampang itu. Jadi bagaimana pemerintah dan bank sentral mau ngegerakin ekonomi, suku bunga turunin sama kasih stimulus. Nah, itu yang diuntungkan adalah sektor consumer goods and retail, rokok, cigarettes itu bakalan diuntungin, transportation and logistik itu juga diuntungin. Ya, jadi perbankan itu juga berpotensi resiko kreditnya tuh bisa membaik. Saat ini banyak dari masyarakat Indonesia ya, kalau aku dengar ya, kalangan pengusaha itu banyak yang mereka mau berkembang itu nggak bisa. Sorry ya, ini yang di tok-tok mati nih, malah kena update dari app. Ya udah, biarin aja. Banyak yang mau berkembang, mengembangkan bisnisnya tuh gak berani. Kenapa? Karena kondisi global tidak menentu, karena kondisi di dalam negeri mungkin juga mereka melihat masih tidak menentu gitu ya. Jadi duit di masyarakat itu sebenarnya banyak yang lagi disimpan ya. Dana pihak ketiganya kalau aku perhatikan di daerah, aku sempat ngobrol dengan teman aku ya, jadi yang mungkin dia cukup mengerti dana pihak ketiga di daerah ya, khususnya di daerah aku ya, itu lumayan tinggi. Jadi banyak yang duit diemnya, pengusaha banyak yang wait and see. Nah, saya nggak tahu yang di luar gimana, tapi kalau aku perhatikan Warren Buffett juga wait and see. Yang di YT boleh ke IG kalau mau lihat chart ya. Oke. Terus aku mau bahas ada beberapa saham yang masuk ke FTSE Global Equity Index. Itu ada saham AAD, bagus, jadinya itu impactnya bagus. AAD masuk ke FTSE Global Equity Index, ntar kita bahas juga. Terus kalau itu yang small cap, kalau yang micro cap itu ada DAAS. Nah, aku mau bahas dua ini ya. Teman-teman lihat di tok-tok, yang di tok-tok yang di YT, lihat ke Igoy. AADI ini sebenarnya ini secara chart ini beautiful, cakep, dan dia lagi dalam perjalanan dalam stage 2-nya, tapi memang saham ini pertumbuhannya agak pelan-pelan, tren harga sahamnya, dan kalau diperhatiin saat ini tuh tadi lagi di area support. Tadi pas hijau kita M-Trade wait and see, nggak beli dulu karena memang lagi banyak jualan. Kita banyak cenderung banyak profit taking, jadi kita tadi wait and see dulu gitu. Terus jadi itu menarik ya ADI. Temennya gimana, yuk kita bahas saham-sahamnya Pak Boy Thohir ya. ADRO lagi retracementnya luar biasa ya, setelah naik tinggi turunnya pun juga signifikan. Kita juga lagi wait and see buat ADRO ini. Terus kemudian kita mau review selain saham Pak Boy Thohir, aku mau nge-review ada saham Hoki ya. Jadi Hoki hari ini tadi aktif di bawah 100. Ini sebenarnya resikonya lumayan tinggi, tapi volume transaksinya lumayan gede. Jadi ini bantuan pangan dari pemerintah berpotensi untuk meningkatkan permintaan beras. Nah, jadi impactnya bisa lumayan positif buat Hoki. Disclaimer, nggak suruh kamu beli Hoki. Liquidity-nya kalau kita perhatikan di sini agak-agak bolong-bolong juga. Jadi itu resikonya. Nah, terus ada peluang ekspor beras juga kalau Indonesia punya stok beras melimpah. Jadi produsen seperti nasi dan Hoki itu ada kode saham nasi by the way, berpeluang expand ke pasar luar negeri kalau punya kapasitas. Tapi aku nggak pakai berita kayak gituan buat trade di sini. Kita benar-benar murni technical breakout aja.
Oke, terus kemudian aku mau balik lagi ke saham-sahamnya Pak Boy Thohir yang beberapa hari kemarin naik. Ini ada saham MBMA yang juga masih stagnan, kita juga masih watch ya. Selengkapnya watchlistnya ada di morning briefing M-Trade besok. Sudah lama kita nggak bahas sektor properti, yang di tok-tok yang di YT bisa ke IG aku @LMB_official kalau mau lihat sektor properti. Sektor properti hari ini kena profit taking juga dan beberapa kena pembatasan resiko, udah naik lumayan signifikan. Tapi ya anyway, ini masih menarik untuk sektor perbankannya juga masih cukup menarik gitu ya. Terus kemudian P1 hari ini turun lumayan signifikan, sekitar berapa persen ini? 5%-an. Ini kalau aku perhatikan di sini ada aksi profit taking yang lumayan. Nah, jadi pelajaran buat kita semua, kalau kondisi market lagi seperti ini, kita akan ambil retracement-nya aja atau tunggu retracement-nya. Setelah dia naik, kita tunggu retracement-nya. Ada kabar dari IDX mau menambah sesi perdagangan bursa jadi 3 sesi ya, 3 sesi sehari. Nah, jadi nggak tahu deh apakah akan ditambahkan sesi sore atau gimana. Katanya langkah ini menanggapi tren global di mana beberapa bursa besar seperti NYSE udah mulai mengarah ke perdagangan 24 jam. Aku nggak tahu Indonesia siap nggak sih? Kayaknya mau bersaing dengan kripto juga yang udah 24 jam. Aku nyalain komennya, kalian setuju nggak sih kalau ada 3 sesi? Kalau menurut aku sih untuk long term investor sebenarnya gak terlalu perlu ya 3 sesi ya. Anyway, mungkin untuk menambah pendapatan juga dari transaksi, pendapatan bursa dari transaksi, nggak tahu juga ya. Setelah naik 6 hari berturut-turut, saham di Hong Kong itu banyak yang turun tadi. Jadi BYD, Li Auto, XPeng, dan Xiaomi itu NIO itu pada turun semua. Jadi bukan cuma bursa Indonesia doang, bursa Hong Kong juga. Jadi sangat wajar sekali. Kesimpulannya dari aku ya, market itu masih uptrend dalam jangka menengah panjang, tapi dalam jangka pendeknya tarik napas dulu lah. Udah naik terlalu banyak, jadi kalau trading jangan terlalu digas dulu ya. Extra channel aku sih setuju aja katanya, asalkan live-nya juga bisa ditambah 3 sesi. Udah 3 sesi. M-Trade morning briefing pagi, day briefing siang, sore hari dikasih summary di M-Trade, dan malamnya ada aku. Kalau MBMA aku pakai technical doang juga ya. Cuan apa mau stock split seperti PTRO? I don't know, maybe. SRTG, PGEO, yuk kita lihat SRTG, PGEO. SRTG masih on track ya, masih on track uptrendnya dia, dan dia lagi retrace normal aja. Kenapa itu di pipi cocol-cocol minyak angin? Nggak tahu kenapa, sakit rasanya, nggak enak aja. Haiya, trading terus, makanya ngapain ya trading terus? Kadang kita butuh istirahat juga nggak sih? ESA masih sideways aja di bawah, masih di stage 1, gak pasti tidur, ntar sahamnya dibanting Thanos. Makanya kalau saham Indo kok aku malah rodok deg-degan ya, karena liquidity-nya kecil. Jadi kalau aku sih lebih prefer, nggak tahu ya, 2 sesi aja sih. Petro gimana? Petro lagi menguji support 30-60 di bawah itu, batasi resiko. S-Hardware masih menarik sih. Kita lagi nunggu retracement-nya lagi. Andrianto mendingan Sabtu Minggu open, masih kurang tuh market kripto tuh. Tidak setuju Miss, gak bisa tidur ya kan. Indi oke, masih menarik. Detailsnya di morning briefing M-Trade. SMDR nih patternnya kayak mau turun sih. Harum masih harum sampai hari ini ya. Breakdown 795 jadi bau dia, jadi nggak harum. Go tuh udah dibahas di depan. BBTN ngapain 18 jam juga.
BBTN masih uptrend tapi udah rawan banget profit taking. Kalau masuk di atas kayaknya udah riskan deh. M-Trade punya di bawah nih. M-Trade bukan punya sih, udah nge-review di bawah, review buy di bawah. Aku mau cek BBTN-nya M-Trade ya. Aku share di Igo ini. Teman-teman yang mau belajar bareng M-Trade, ini udah cuan 31-33% kita biarin. Bisa belajar gratis di webinar M-Trade Start. Just DM aku aja M-Trade Start, oke? Ya. Apa nak? Apa? Mama masih live nih. Kenapa kamu cari tempat pensil di sini? Nggak ada. Lagi live nih. Ya nanti mama kesana. Kamu mau ikut live toh? Do you have charger iPhone? Because my charger iPhone is like di situ ini sih lah. Nggak punya charger iPhone. Really iPhone-nya mama USB-C. Ini lagi live loh, saya toh. don't care yang dulu. Daripada nambah sesi, mendingan buka kode broker. Setuju. Saya toh, nak belum selesai nih loh. Sebentar ya. Sebentar ya. PGEO, dia baru turun. Bentar, jarin anak. Dia baru turun dikit kan. Ya biar kepengennya sih sideways gini, nggak tahu dikasih sideways nggak nih. Udah retrace lumayan, aduh anaknya dijarin anak nih, suruh bantu cariin tempat pensil katanya. Terus ini kok sakit, koyo anakku golek-golek ayo. Sakit gigi gak sakit gigi. Aduh apa tuh katanya neuralgia trigemina nggak ngerti ah. Udah capek. Nanti dikasih cuan tabokin pakai cuan ini sembuh. Ara mana? Private coaching nggak? Nggak. Belajar sama M-Trade aja udah lengkap banget. Aku paling nggak sabar kalau private coaching. Kenapa mau tuh nggak kenapa? Karena kalau ngajarin orang ya one by one itu banyak orang tuh yang belajarnya nggak sabar. Jadi maunya instan terus di sela-sela. Private coaching cuman buat anakku aja. Dan dia pasti nyela juga. Dah, thank you semuanya. Selamat malam. Sorry tidak semua pertanyaan kamu bisa terjawab. Akan dijawab di M-Trade ya. Di morning briefing besok pagi. Selamat malam, salam profit. Dah, oke. Oh iya, mau kasih tahu workshop super trader itu seatnya sisa dikit aja. Terus early bird 2-nya sampai akhir Mei doang loh. Itu workshopnya tanggal 27-28 September. Nah tadi daripada private coaching mendingan ikut workshop aja sih. Itu dapat M-Trade juga 1 bulan. Ya, jadi daftarnya langsung aja DM aku, ketik WST atau di Igoi aku ada linknya yang aku post di sini, just screenshot aja. Oke ya. Jadi nanti di akhir bulan Mei, tanggal 31 Mei itu terakhir early bird 2, 1 Juni itu investasinya udah naik lagi. Ya, oke. Dadah, thank you semuanya. Salam profit.